Meski dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh wanita bernama Wardah Tina Mawa dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan dengan suami Mawa, Insanul Fahmi, Inara Rusli belum juga memberikan tanggapan. Inara yang biasanya rajin memposting foto atau video sedang beraktivitas pada akun media sosialnya sejak akhir pekan kemarin, tak lagi aktif memposting foto atau video. Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Lagi nenangin diri dulu kayaknya. Di saat Inara masih bungkam, sejumlah postingan chat dan direct message yang diduga antara Inara dan Mawa menghiasi platform media sosial. Pada salah satu chat, Inara membantah memiliki hubungan istimewa dengan Insan, suami Mawa. Janda Virgon itu menegaskan dirinya dan Insan hanya urusan profesional kerjasama bisnis. Pada chat lainnya, Inara melontarkan cuitan kepada Mawa yang berbunyi, "Soal jodoh gak ada yang tahu. Ya, kalaupun kami berjodoh, saya pastikan bukan dalam keadaan masih suami orang." Tak hanya postingan direct message, media sosial juga diramaikan oleh pengamatan dan cocok logi netizen terhadap foto Inara dan Insan. Pada foto itu terlihat Inara memakai gelang yang sama bentuk dan modelnya dengan gelang yang dipakai Insan. Sekarang udah gak ada komunikasi sama sekali. Di blok atau seperti apa? Gak ada di blok juga. Kalau memang itu benar, aku juga nggak ngomong apa-apa kok. Kenapa kok bisa kejadian kayak gitu loh? Iya kan? Kemarin dia bilang anak saya melakukannya kayak gitu. Kalau betul Neven melakukannya kayak gitu, kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Dan yang tak kalah menghebohkan, foto Inara Rusli bersama Julia Prastini alias Jule, selebgram yang diduga mengkhianati dan digugat cerai Daihun suaminya, ikut tersebar di media sosial. Foto itu seperti mengisyaratkan Inara dan Jule yang satu circle sedang menghadapi masalah cinta terlarang yang menggegerkan. Ketika netizen mengkuliti hubungannya dengan Insan dan Inara sedang tidak aktif di media sosialnya, Wardah Tina Mawa malah sebaliknya gencar memposting curhatan hatinya yang tengah terluka akibat dikhianati suami. Entah mana doa yang Allah kabulkan, entah mana doa yang Allah ijabahkan sampai saatnya. Luka hati Mawa begitu dalam, hari-harinya diwarnai kesedihan. Mawa pun tidak tinggal diam. Perempuan asal Medan, Sumatera Utara ini sudah bertekad menyeret suaminya dan Inara ke jalur hukum hingga tuntas meskipun beresiko perkawinannya dengan Insan berujung kehancuran. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Tapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Nah kalau klarifikasi dari CCTV itu belum ada, karena kan sejujurnya kita belum lihat. Dan itu kan ada di penyidik kan, jadi kita belum lihat kayak buktinya tuh apa sih sebenarnya yang ada. CCTV pun CCTV apa kan kita nggak tahu juga, bisa CCTV di luar sini mungkin kan kita nggak tahu mas. Nah kalau misalkan itu nanti sudah ada, sudah dilihat ya mungkin baru bisa berkomentar lain kan, karena kan ini baru kemarin dilaporin kan, ada prosesnya untuk pemanggilan kan biasanya. Nah itu kan belum tuh, karena kan mungkin baru sehari juga kan. Nah mungkin kita nunggu dulu itu kayaknya. Laporan Wardah Tina Mawa ke polisi menjadi pukulan telak bagi Inara. Ya, nama baik Inara tercoreng, simpati dan pujian publik kepadanya kini berbalik nyinyiran dan cacian.
Imbas lainnya selebgram berusia 32 tahun itu terancam kehilangan banyak pekerjaan dan bisnisnya ikut terpuruk. Jadinya akhirnya dia break dulu untuk saat ini, break dulu. Terus memang bukan nggak mau ketemu teman-teman media juga, karena memang ini baru banget, jadi mungkin dia butuh proses untuk mencerna dulu. Terus kalaupun dia nanti keluar ya mau seperti apa gitu kan, nanti apakah didampingi kuasa hukumnya atau apa ya saya nggak tahu juga. Pokoknya sementara ini untuk saya kan lebih ke ranah pekerjaan, ya akhirnya kita hold dulu lah semuanya gitu. Tengah digugat cerai Daihun di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, selebgram Julia Prastini alias Jule tiba-tiba terlihat menemani anak-anaknya bermain di sebuah playground di Jakarta. Kebersamaan Jule dengan anak-anaknya itu jadi sorotan dan banjir komentar dari warganet. Lantaran sejak beberapa pekan terakhir, yang terlihat mengasuh dan mengurus anak-anak adalah Daihun. Jule pun dinilai tak pantas mendapatkan hak asuh anak, lantaran perilakunya yang sering meninggalkan anak-anak dan mengkhianati Daihun. Yang tak kalah mengejutkan, saat menemani anak-anaknya, Jule terlihat tidak memakai hijab. Diduga aksi Jule melepas hijab sebagai bentuk kesedihan dan keputusasaannya akibat digugat cerai Daihun, serta hubungan asmaranya dengan petinju Safri Ramadan yang dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Karena di saat Jule menemani anaknya bermain, Safri malah melancong ke Malaysia. Ayah the best, kemarin kita habis quality time, main-main bareng sama ayah sama adik-adik gitu. Habis itu kita shopping. 2 bulan tak bisa bertemu dengan kedua buah hatinya Thalia dan Tania, Ruben Onsu akhirnya bisa melepas rindu. Minggu akhir pekan kemarin, Ruben ditemani Bertrand Peto bisa merasakan kembali perannya sebagai seorang ayah. Kemarin kita habis quality time. Kita kemarin itu quality time-nya itu di mall. Ya, jadi jalan-jalan seperti biasa gitu. Habis quality time kita langsung main-main bareng sama ayah sama adik-adik gitu. Habis main kemarin kita shopping. Karena aku tahu ku tak bisa. Ya, pertemuan Ruben dan ketiga buah hatinya dihelat sederhana, hanya menemani putrinya menikmati wahana permainan. Bagi Ruben, pertemuan itu begitu istimewa. Faktanya, meski sudah 2 hari berlalu, Ruben terus-terus mengabadikan detail-detail momen pertemuan dengan ketiga buah hatinya di media sosial. Lebih ngikutin adik-adik aja sih, gitu. Karena kan aku kakak, aku yang ikutin adik-adik yang harus ikutin aku ya. Lebih ngikutin adik-adik aja. Berarti berapa wahana kemarin yang main? Banyak sih, banyak wahana yang main sama ayah. Momen kembalinya Ruben bisa berkumpul bersama dengan ketiga buah hatinya seakan membungkam gosip miring pertikaian panas dirinya dengan mantan istri Sarwenda. Apalagi semalam lewat IG story-nya, Ruben mengunggah pesan menohok seakan ditujukan untuk mereka yang selama ini mengipas-ngipasi bara konflik dengan mantan istrinya Sarwenda. Gak usah diperpanjang lah, ya gak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Kalian tahu aku orangnya sangat private. Kalian juga tahu aku sangat cinta damai gitu.
gitu. Dan aku sangat memikirkan apapun tentang anak-anak aku. Kemarin kumpul sama anak-anak hari ini nggak diajak kok. Hari ini sendiri kok nontonnya nggak ngajak anak-anak kok. Ya, sudah setahun lebih tak tinggal serumah bersama anak pasca pisah dari Sarwenda. Kasih sayang Ruben untuk ketiga buah hatinya tak pernah surut. Faktanya saat menjalani ibadah umroh yang kedua, Ruben yang masih betah sendiri tak henti-henti menyisipkan doa untuk ketiga buah hatinya di Tanah Suci. Pertama kesehatan, ketenangan, dan terus kedewasaan, rezeki yang banyak, berlimpah, anak-anakku sehat, mereka sukses di bidangnya masing-masing, gitu aja. Pasca cerai dari Sarwenda, hubungan Ruben dengan sang mantan istri memang mengalami pasang surut. Teranyar, keduanya terlibat perang terbuka saling tuding-menuding satu sama lain. Tak mau ketiga ponakannya jadi korban tensi pertikaian panas orang tua. Giorgio Onsu minta Ruben dan mantan kakak iparnya segera bertemu mencari jalan terbaik. Sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Terus rasanya kalau memang dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan kan ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya, nggak dipindahin rumahnya ada gitu. Jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih mestinya. Biar bagaimanapun aku ini adalah adik dari Ruben dan uncle dan paman dari Talia, Tania dan juga Betran. Jadi posisi aku di situ. Sarwenda yang tengah berada di Seoul, Korea Selatan, menikmati indahnya musim gugur dan memasuki awal musim salju. Bersama Gio ini tampak begitu dekat dan hangat. Sejenak melupakan persoalan yang ada di Jakarta. Wenda pun bekerja sembari liburan tipis dan melupakan anak-anak untuk sementara waktu. Emang ada kerjaan, udah lama kerjaannya, jadi ini udah dijadwalin tuh udah beberapa bulan yang lalu ya. Berapa hari, kira-kira semingguan kok full kerja. Ada liburannya kan? Nggak ada sama sekali, boro-boro sehari aja bisa live 10 jam. Kita mulai jalan-jalan, nanti kita mau meeting nanti malam. Sesudah itu kita akan live lagi satu malam nanti malam. Ya, intensitas kerjasama antara Wenda dan Gio belakangan ini memang semakin meningkat. Tak hanya dalam kota, tetapi juga di luar negara. Meskipun hingga kini tak pernah secara gamblang mengumumkan hubungan mereka, tetapi dari gestur dan kedekatan seolah sudah menjadi jawaban, di mana menunjukkan jika Wenda dan Gio memang memiliki hubungan spesial. Berkali-kali keduanya mengisyaratkan hubungan ini lebih dari sekedar rekan kerja. Lihat saja bagaimana cara Gio memperlakukan Wenda. Tampak sekali Gio meratukan Wenda dengan mengajak Wenda berjalan-jalan keliling kota Seoul. Tampak pula bagaimana Gio dengan penuh perhatian merapikan rambut Wenda yang tergerai ketika Wenda hendak melahap makanan saat mereka tengah makan bersama di sebuah resto. Tak berhenti hanya di situ. Selama berada di negeri ginseng itu pun, Gio mengajak Wenda untuk eksplor dengan melakukan hal yang tak biasa dilakukan selama di Jakarta, seperti naik MRT bak warga lokal. Kita dari tadi mencoba menjadi warlock. Kalau naik taksi 2 jaman, kalau naik MRT dan kita lebih milih naik MRT mencoba menjadi warlock. Lantas
Lantas, mengapa hingga kini mereka belum memberikan pernyataan resmi terkait hubungan keduanya? Padahal dari segi status tidak ada yang salah. Keduanya sama-sama single. Bahkan dari pihak keluarga sudah memberikan lampu hijau. Dan dari kalangan penggemar juga begitu mendukung agar keduanya berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Terima kasih banyak. Doakan yang terbaik saja semuanya. Ya, senyaman Bunda aja gimana. Kalau aku mah nggak terlalu yang ambil pusing gimana kalau netizen komentar ya. Namanya netizen mah apa aja yang kita lakuin pasti komentar kan. Kalau setauku kalau untuk kayak gitu aku paling support aja sih, nggak terlalu yang kepo banget. Dan berhubung Jordi juga berada di Korea, maka mereka pun atur waktu untuk bertemu dan makan malam bersama-sama. Ya, meskipun sudah tak lagi menjadi adik ipar, Jordi tetap dekat dan akrab dengan Wenda. Apalagi hubungan Jordi dan Ruben memang tak akur. Orang pada pikirnya pergi bersama liburan gitu ya, nggak ada. Ini perginya banyak, ada kreator lain juga. Tadi sudah jualan Mas di sana. Bisa. Tapi memang waktu dan juga negaranya samaan. Cici akan ada di kota mana? Paula tersebut berkaitan dengan urusan hak asuh anak. Kami menghadiri undangan tersebut untuk memberikan klarifikasi. Ada aktivitas observasi yang dilakukan oleh ahli. Ahli tersebut menyatakan bahwa ada kedekatan dari si anak gitu ya, itu lebih dekat kepada si ayah. Nah, oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa ini menimbulkan ketidakadilan kepada Paula gitu kan. Rupanya Paula sempat melaporkan majelis hakim kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung karena merasa keberatan dengan cara mereka menguji anak-anaknya yang dinilai kurang tepat. Akibatnya Paula kehilangan hak asuh anak-anaknya karena jatuh pada Baim Wong. Lantas, apakah langkah Paula ini sebagai bentuk perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya? Bukankah ia sudah ikhlas dengan keputusan pengadilan? Tapi yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana hubungan dari kedua orang tua dan kemudian kepada anak itu bisa tetap berlangsung dengan baik. Karena ini untuk kepentingan tumbuh kembang anak. Tidak ada seorang pun, bahkan to lawyer itu bisa berapi-api gitu kan, dan kemudian menyatakan bahwa ini lebih baik, itu lebih bagus atau tidak gitu kan. Tapi yang penting adalah pada saat ini anak itu dapat terawat tumbuh kembangnya pada saat itu. Jika benar hal itu, bisa mengusik hubungannya dengan Baim yang kini sudah membaik. Padahal selama ini Baim tak pernah mempersulit Paula untuk bertemu anak-anaknya. Bahkan dalam podcast bersama Ivan Gunawan, Baim mengaku merasa senang melihat Paula bahagia saat bersama dengan anak-anaknya. Sekarang keadaannya baik-baik aja, dan kita juga membuktikan kalau misalkan kayak anak-anak itu memang perlu kasih sayang ibunya dan tidak pernah melarang dari dulu sampai sekarang. Semoga nggak ada drama lagi. Ya. Pengen kerja, pengen ngurus anak, dia juga bahagia. Tapi nyatanya apa yang dirasakan Baim di luar dugaan. Diam-diam Paula mengatur strategi untuk mengambil hak asuh Kiano dan Kenzo. Melalui akun media sosial pribadinya, Paula seolah ingin mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat. Ia kembali mengupload video-video kebersamaan ibu dan anak yang sangat manis. Termasuk mengupload kembali klarifikasi soal dirinya yang dituduh selingkuh dan membantah tuduhan tersebut. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Bisa jadi langkah Paula ini dilakukan lantaran khawatir suatu saat nanti mantan suaminya itu menikah lagi dan anak-anaknya memiliki ibu sambung. Pasalnya baru-baru ini Baim mengunggah foto dengan tulisan yang berisi impian yang ingin ia wujudkan. Salah satunya menikah. Nggak apa-apa, karena kita juga nantinya kan perlu istri juga. Kalau emang dijodohin ya apa-apa ya. Anak kalau ada pun nanti juga paling datang sendiri lah.
Ya kalau dulu-dulu iya. Tapi kalau sekarang udah enggak. Karena apa ya? Ayu bersyukurnya punya keluarga kita. Ayu Ting Ting tak kuasa membendung air mata ketika menceritakan ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu usianya masih 20 tahun. Ayu harus menghadapi kenyataan pahit dengan menyandang status janda hingga sekarang. Bahkan penyanyi lagu Alamat Palsu itu mengaku hampir gila jika ayah dan ibunya tak ada di sampingnya saat itu. Tapi Ayu kayak nggak gila ya, di usia 20 tahun Ayu sudah melewati masa itu masa-masa paling terberat gitu ya. Bisa dibilang, cuma kayak ya Allah tuh baik gitu. Usia segitu di kondisi Ayu yang memang benar-benar lagi membutuhkan seseorang yang ada di samping Ayu. Tapi cuma ada orang tua Ayu yang alhamdulillah luar biasa sih, kasih sayang ayah, ibu, adik Ayu, keluarga besar, semuanya luar biasa. Mungkin kalau nggak ada mereka Ayu Jangan bosan-bosan, selalu bahagiain ibu, ayah, sama anak kamu ya nak. Itu pesan ibu. Ya, Ayu justru bangga bisa jadi tulang punggung keluarganya. Menafkahi mereka bukan suatu beban bagi Ayu. Sebaliknya, Ayu akan bahagia bisa memuliakan kedua orang tuanya. Ia sadar kesuksesannya sebagai artis papan atas tak lepas dari doa Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Bahkan setiap kali manggung, Ayu selalu minum air yang telah didoakan Umi Kalsum. baik dalam keadaan susah, senang, mereka selalu ada di samping saya gitu. Dan yang jelas bersyukur punya mereka, dan mereka juga nggak pernah putus doa buat saya. Ya alhamdulillah, itu kan namanya doa ibu. Kalau doa ibu kan semuanya insya Allah pasti anjur semua dijawab. Oh kalau air doa mah iyalah. Di sisi lain, sebagai single parent, Ayu kembali menangis ketika mengungkapkan harapannya kepada Bilqis yang kini sudah beranjak remaja. Putrinya yang ia rawat seorang diri. Ayu punya mimpi apa sih buat Bilqis? Pengennya dia jadi orang sukses, orang yang berhasil. Apapun itu yang dia cita-citakan, semoga Allah jabah dan selalu dalam lindungan Allah, dijauhin dari orang-orang yang zalim. Itu aja sih. Itu bisa ngangkat derajat keluarga, jadi anak yang berhasil. Gitu. Bahagia, pokoknya dia harus. Waduh, kenapa ya kok tiba-tiba Luna Maya alami mual-mual dan mengeluh pusing sih? Ya, usut punya usut, Luna Maya yang melakukan perjalanan ke negara Swiss gak cuma sekedar liburan biasa. Selama 10 hari di sana, istri Maxim Botia itu menjalani perawatan suntik awet muda, yakni NID+, di mana NID+ bisa membantu memperlambat penuaan sel. Tapi nih yang bikin salfok, sebelum menjalani perawatan NID+, Luna merasa tubuhnya lemas dan merasa mual. Netizen pun berspekulasi jika mual-mualnya Luna lantaran perempuan berusia 42 tahun itu tengah berbadan dua. I feel like my chest has been a little bit like push pumping. Heartburn ya? Efeknya. Jadi apapun buat kesehatan kita kejar dan cantik. Apa? Luna Maya membuktikan kalau ia nggak main-main soal menjaga kesehatan.
bukan cuma demi penampilan, tapi juga stamina dan kualitas tubuh. Terapi NID Plus di Swiss mungkin jadi bagian dari senjata rahasia awet mudanya. Maklum Luna pernah menyatakan jika dirinya dan Maxim bakal melakukan program hamil di awal tahun depan. Lantas, benarkah juga karena Maxim ngebet ingin punya anak kembar? Selesai juga akhirnya. Ini kita NID yang kedua, jauh lebih enak, lebih nggak sekaget kemarin. Kalau kemarin tuh kan mungkin ada detox sih, kemarin tuh badannya kayak racun. Lebih ke untuk menjaga aja, menjaga kesehatan. Jujur, it's really just supaya sehat because capek, beneran capek. Padahal netizen sudah kadung bahagia, tak sabar menantikan bayi berwajah blasteran Austria Prancis itu. Entah memang sempat program hamil, tapi gagal. Nyatanya isu kehamilan Luna beredar luas hingga memancing rasa penasaran. Kalau dikasih, saya tidak menunda, tapi kalau saya boleh memilih, saya maunya tahun ini kita fokus ke hubungan saya, jadi saya mau fokusnya tahun depan untuk program itulah. Kalau kata netizen pemirsa, mual-mual itu adalah tanda-tanda kehamilan. Mungkin bisa jadi ya pemirsa, secara kan memang Luna Maya ini pernah kasih statement kalau tahun depan semua pekerjaan gak diambil. Mau fokus program punya anak. Dan juga Maxim ingin punya anak tuh langsung kembar. Well, semoga disegerakan ya. Kita kan juga pastinya ikut happy jika mereka happy. Ya kan pemirsa? Oke deh pemirsa Celeb All News, jangan lupa ya terus saksikan Celeb All News Senin sampai Jumat pukul 9:30 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Saya James Purba pamit. Terima kasih untuk hari ini. Have a nice day. Bye-bye.